Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Malik Suhada, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin. Saya akan menerangkan tentang perbedaan K13 dan kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merdeka dan kurikulum K13 adalah dua model pembelajaran yang diterapkan di Indonesia. Jadi kurikulum K13 adalah sebelum dari kurikulum merdeka. Apa saja perbedaannya? Mari kita simak baik-baik. Kurikulum K13 pembelajaran berpusat pada guru, yaitu guru sebagai pusat. Guru sebagai siswa itu dalam kelas pasif dan materi yang sudah terstruktur. Jadi, guru berperan penting sebagai sumber pembelajaran atau informasi dalam kelas. Dan siswa dalam kelas tersebut hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, dan siswa itu kurang aktif dalam kelas. Mungkin bisa saja tertidur atau lain sebagainya. Dan juga materi yang diajarkan sudah terpacu atau tertuju pada apa yang ada dalam materi buku tersebut. Selanjutnya, jika dalam kurikulum merdeka pembelajaran berpusat pada siswa, yakni siswa aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, proyek, dan kegiatan lainnya. Pengembangan diri. Kurikulum merdeka mendorong siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Dan selanjutnya pembelajaran bermakna. Siswa diajak untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Jadi dalam kurikulum merdeka, siswa itu bersifat aktif dalam kelas. Jadi mereka berdiskusi, mereka mencari jawaban sendiri. Dan apa tugas guru dalam kelas? Guru sebagai moderator. Dan siswa dalam kurikulum merdeka diharuskan mendorong apa minat dan bakat siswa itu sendiri. Dan pembelajaran yang bermakna yaitu siswa diharuskan mencari korelasi antara apa yang sudah mereka pelajari dengan kehidupan nyata yang mereka alami sehari-hari. Selanjutnya, peran guru dalam kurikulum K13 dan kurikulum merdeka adalah dalam kurikulum K13, guru berperan sebagai penyampai materi dan penilai. Jadi guru itu hanya berceramah, lalu memberi tugas kepada siswa. Jika siswa itu tidak tahu, maka nilainya akan jelek. Dalam kurikulum merdeka, guru sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Jadi, hak murni berada pada siswa. Siswa yang mencari materi sendiri, siswa yang berdiskusi, dan guru hanya sebagai pembimbing apa yang mereka diskusikan dan penyedia ruang kelas tersebut. Selanjutnya, perbedaan pendekatan pembelajaran. Dalam kurikulum K13, pembelajaran pendekatan umumnya bersifat konvensional dan berfokus pada penguasaan materi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jika salah seorang siswa tidak pandai dalam salah satu bidang studi atau pelajaran, maka otomatis nilainya pasti jelek. Ada juga yang lainnya itu mungkin dalam praktek itu pintar, tapi dalam materi itu jelek, nilainya akan jelek. Berbeda dengan kurikulum merdeka yang memberikan pembelajaran lebih beragam, meliputi berbasis proyek, tematik, dan pembelajaran diferensial. Tergantung apa yang siswa itu kuasai dan tergantung karakteristik setiap siswa tersebut. Jadi dalam sistem juga berbeda antara K13 dan merdeka. Dalam K13,
penilaian lebih menekankan pada hasil belajar kognitif, yaitu materi. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam kurikulum K13 materi itu lebih ditekankan. Jadi ada sebagian siswa yang seperti kurang paham atau untuk menyerap materi itu susah jika hanya disampaikan dan dipelajari dan tidak dipraktekkan, maka nilai mereka akan jelek. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian lebih holistik meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik antara materi, lalu nilai-nilai moral, dan nilai-nilai keseharian mereka. Jadi mungkin mereka lebih memiliki kesempatan untuk memperbaiki nilai mereka dalam segi afektif dan psikomotorik. Keunggulan kurikulum Merdeka adalah mengembangkan kreativitas. Jadi kurikulum Merdeka itu lebih memiliki keunggulan daripada K13, yaitu dalam kurikulum Merdeka lebih merangsang kreativitas siswa, kolaborasi siswa, dan inovasi otak siswa. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi ide dan mengembangkan kreativitas. Seperti yang tadi sudah kita pelajari, bahwa kurikulum Merdeka itu mengembangkan dan mendorong minat bakat siswa tersebut. Dan pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk bekerja sama dan saling belajar. Jadi dalam kurikulum Merdeka sepertinya akan diadakan siswa itu dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi dan mendorong kerjasama antar tim. Inovasi. Kurikulum Merdeka mendorong siswa untuk berpikir kritis, menemukan solusi kreatif terhadap masalah. Dan jika mentok, apa solusinya? Jika memang sudah tidak tahu jawabannya, guru sebagai fasilitator dan pembimbing akan menjelaskan kepada siswa tersebut. Tantangan implementasi kurikulum Merdeka, yakni salah satunya itu sumber daya seperti buku, teks, atau alat bantu pembelajaran yang kurang memadai dari segi kelas maupun dari sekolah itu sendiri ya. Selanjutnya pengembangan guru. Karena beberapa guru juga perlu dilatih dan pendampingan yang baik untuk menerapkan kurikulum Merdeka adalah tugas guru itu sendiri, karena guru itu harus berperan aktif dalam kelas sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Selanjutnya infrastruktur. Sarana dan prasarana sekolah perlu disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum Merdeka. Kesimpulannya, kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka itu menawarkan pendekatan yang lebih efektif untuk sebagian besar, bukan sebagian besar, tapi seluruh siswa, karena setiap siswa itu didorong memiliki atau menunjukkan minat bakat mereka. Dan kurikulum Merdeka memerlukan komitmen yang berkolaborasi dari semua pihak, termasuk guru, orang tua, dan pemerintah itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.